بآيات من القرآن هي الحلقات تملأ. Nah, Dajjal, Nabi menceritakan, tidak seorang Nabi dan Rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini, melainkan seluruhnya pasti bercerita dan mewanti-wanti, memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal. Hai kalian, kata Rasulullah SAW, jika Dajjal muncul dan saya masih hidup saat itu, saya langsung yang akan menghadapi Dajjal. Saya yang akan menjadi pembela kalian. Tapi jika Dajjal muncul dan saya sudah tidak ada, setiap kalian wajib melindungi diri masing-masing. Itu ya. Nah, Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini terbentang, Adam diciptakan. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu bukan seperti yang dibayang-bayangkan dalam dongengan selama ini yang kita dengar. Selama ini kita dengar Dajjal itu matanya satu, gitu ya. Kemudian tingginya mengalahkan gunung-gunung yang ada, tembus awan, bahkan awan pun hanya sampai di betisnya. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki aja dalamnya laut itu. Kalau dia melangkah satu langkah, 2-3 negara bisa dilangkaui. Kalau dia berbicara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Baik, saudara-saudaraku, Dajjal manusia biasa, seperti kalian, kata Rasul, tapi fisiknya lebih pendek dari kalian sedikit. Seorang lelaki, satu orang laki-laki, manusia biasa, keturunan Nabi Adam, lebih pendek dari kalian sedikit. Rambutnya begini, kulitnya begini, alisnya begini, dan matanya begini. Nabi ceritakan lengkap ciri-ciri fisiknya, bahayanya apa-apa saja. Dajjal ini muncul membawa kesaktian yang menyebabkan seluruh ahli sihir, seluruh dukun satu muka bumi sujud menuhankannya. Setan-setan bangsa jin satu bumi menjadi pengikut-pengikut pelayan-pelayan Dajjal satu bumi. Allah. Nah, Dajjal ini dengan ciri-ciri yang diceritakan Nabi, akhirnya di masa Nabi masih hidup, Nabi bersama Umar bin Khattab, ada seorang lelaki di zaman Nabi. Laki-laki tersebut agak mirip ciri-ciri fisiknya dengan Dajjal. Dan uniknya, laki-laki ini tidak pernah mau duduk di majelis Rasul, tidak mau bersahabat dengan salah seorang sahabat pun, sahabat-sahabat Nabi, nggak mau. Tapi kerjanya dari jauh mengintai-intai, mengincar-incar, kayak memata-matai aktivitas Nabi dan para sahabat. Nggak pernah mau merapat, tidak pernah mau bergabung. Ini intel sejati. Suatu ketika Umar bersama Rasulullah SAW. Laki-laki itu namanya Ibnu Sayyad. Siapa namanya? Ibnu Sayyad. Siapapun yang membaca tentang Dajjal pasti keluar hadis-hadis tentang Ibnu Sayyad. Laki-laki ini bernama Ibnu Sayyad, dan dia punya kemampuan yang tidak ada satupun manusia bisa mengungguli kemampuannya. Salah satu kejadian adalah ketika Umar bin Khattab bersama Rasul sedang bincang-bincang, dari sela-sela kebun kurma nampak Ibnu Sayyad dari batang kurma sedang melihat memata-matai seperti kebiasaannya. Umar tahu, Rasul tahu, dan dia bisa melesat dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat, kayak Tom Jerry. Umar langsung buka gagang pedangnya, dikeluarkan. Cing. Ya Rasulullah, i'dzanli. Ya Rasulullah, izinkan saya. Ente mau ngapain, kata Rasul? Itu Dajjal ya Rasul. Saya mau penggal lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang asli Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup mengalahkannya. Ya Allah, Umar bin Khattab itu, Pak, jangan tanya tinggi, gede, dan kuatnya. Umar bin Khattab ini, kata para sahabat, kalau dia naik ke atas seekor kuda jantan, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni ya,
naik ke atas seekor kuda perang yang dewasa, lalu kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap, dia biarkan bergelantungan, kuda jalan, kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat 2 garis di tanah. Kebayang nggak tinggi gedenya Umar? Kebayang nggak? Kebayang, tinggi, gede dan cerdas. Kan banyak juga yang tinggi gede tapi on. Kalau ini tinggi, gede, cekatan, gesit dan mematikan. Sehingga orang kalau dengar lawan adu tandingnya adalah Umar bin Khattab, kencing-kencing di tempat sebelum dia melawan. Ini Umar mengerikan. Kata Rasulullah, Umar, jika itu memang adalah Dajjal yang sebenarnya, bukan kamu orang yang sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi engkau membunuh orang? Coba lihat bahasa Rasulullah SAW. Rasul menggantung, tidak mau menegaskan. Apa salahnya? Umar ente mah orangnya terlalu semangatan. Umar itu bukan Dajjal, itu Ibnu Sayyad. Apa salahnya? Rasul kan bisa aja ngomong kayak gitu, tapi enggak digantung oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah mempersilahkan para sahabat untuk memahami dan meyakini apa saja. Dan Rasul berkata, jika dia memang Dajjal, bukan kamu yang bisa mengalahkannya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu apa gunanya membunuh orang? Selesai. Rasulullah meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab. Akhir hayat Umar bin Khattab, ditusuk tubuhnya 9 kali tusukan oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisau yang direndam dengan racun yang paling mematikan selama 1 bulan. 3 hari 3 malam Umar bin Khattab mengalami sakit yang luar biasa. Di akhir hayatnya Umar masih melafazkan kalimat berikut ini, saya benar-benar yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat, masih dia simpan keyakinan itu, Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan ini. Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah radhiyallahu anha, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin bahwa Ibnu Sayyad juga adalah Dajjal. Bukankah Dajjal salah satu di antara tanda besar kiamat? Kok sahabat yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Ini yang saya maksud tadi, sahabat-sahabat, hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman mereka cocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak di permukaan, dan ini sah. Ini adalah sah. Masalahnya orang menghujat saya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali terlalu berani mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman dengan fenomena yang nampak. Secara logika saya ajak kita berpikir semua. Kita kan mahasiswa nih, kita kan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Secara logika saya ajak kita berpikir, kalau nggak boleh dilakukan pencocok-cocokan, buat apa Nabi menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman? Kalau bukan kita melihat pemandangan yang nampak sesuai nggak dengan hadis? Kan gitu seharusnya, enggak? Betul tidak? Kalau nggak boleh, buat apa? Kalau ini adalah salah, sahabat-sahabat sudah melakukannya. Apakah salah para sahabat-sahabat sementara Allah menyuruh kita mengikuti para sahabat? Berarti ini adalah suatu upaya yang sahih. Yang tidak boleh itu adalah meramal dan memastikan kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa kiamat terjadi. Itu tidak boleh. Kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2012. Sumber suku Maya. Kan nggak jelas. Meramal kiamat ini yang haram. Memastikan tanggal, bulan dan tahun ini yang terlarang. Tetapi melakukan pencocok-cocokan tentang hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak adalah dalam rangka upaya memelihara dan menjaga spirit energi yang terkandung dalam akhir zaman. Selama kita yakin ini adalah akhir zaman, selama itu kita punya semangat yang membara terus untuk maksimal dalam berjuang, total dalam beragama, dan betul-betul totality di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pembahasan saya yang dapat meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu bukan para sahabat. Sebentar ya, saya merasa aneh Pak. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, tanda-tanda akhir zaman yang terjadi di masa hidup mereka yang diceritakan Nabi paling-paling baru 5%. Tapi keyakinan mereka bahwa mereka akhir zaman itu kayak seolah-olah sudah 95% terjadinya tanda-tanda akhir zaman. Sementara di zaman kita
Tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagaikan seperti 95%. Sementara kita masih menganggap bagaikan seolah-olah 5% baru yang sudah terjadi. Insya Allah yang mendengar kajian ini akan berubah mindsetnya. Mindanya akan berubah dengan izin Allah Ta'ala. Saya mulai. 1. Dalam hadis sahih Imam Muslim. Rasul kan didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki yang ganteng, mirip dengan wajahnya Dihyah Al-Kalibi, ganteng, baju jubahnya putih rapi dan bersih, rambutnya hitam ikal dan rapi tersisir, wangi, wajahnya juga bersih, nggak nampak bahwa laki-laki ini seorang musafir yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Dulu kan belum ada pesawat, belum ada mobil Alphard, belum ada kendaraan canggih, semuanya pasti di atas onta atau di atas kuda. Lah menempuh perjalanan dengan sengatan matahari, debu serta angin gurun Sahara yang panas. Harusnya kan semrawut dan acak-acakan. Ini enggak, rapi bersih bagaikan baru keluar dari salon. Laki-laki ini malaikat Jibril. Dia datang seolah udah akrab dengan Nabi Muhammad, langsung duduk di depan Nabi. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Wajah menatap ke arah wajah, mata melihat mata. Kayak udah lama aja kenal bawaannya. Langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nabi jawab. Setelah Nabi jawab, apa katanya? "Sadaqta." Bagus, pertanyaan kamu benar. "Ai," kata Umar. Siapa nih orang? Datang-datang dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia membenarkan. Ini orang siapa? Tapi kami masih terhipnotis rasanya oleh laki-laki ini. Lalu dia bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Dijawab lagi oleh Nabi. Setelah Nabi menjawab, "Sadaqta," yang ini juga tepat. Kemudian dia bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Dijawab oleh Nabi. Selesai itu dia langsung bertanya, "Mata sa'ah." Muhammad, kemana-mana ente selalu menyampaikan kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Tolong pastiin dong, kita orang mau dengar. Kapan pastinya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kiamat itu akan terjadi? Apa jawaban Nabi? Nah, kalau ini pertanyaan ente, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, mungkin orang yang bertanya lebih tahu daripada ane yang ditanya. Ane mah kagak tahu, sorry banget dah. Dia langsung bertanya balik. Ini bagus di jawaban Nabi. Ini akidah kita. Nabi aja nggak tahu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu bahwa kiamat terjadi bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, pastikan orang itu pendusta. Walaupun dia keramatnya luar biasa, kiainya kiai kutub, umurnya anggaplah ratusan tahun, jenggotnya dari sini sampai Jakarta, ngaku tahu kapan kiamat terjadi, katakan kamu pendusta. Sebab dalam Al-Quran Allah memutuskan, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzakraha. Engkau ditanya tentang kiamat kapan terjadinya, katakan pada mereka, Allah saja yang tahu. Dah selesai. Tidak ada yang tahu. Termasuk malaikat Jibril yang nanya juga ternyata tidak tahu. Tapi ketika Nabi ditanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya tentang ciri-cirinya, bahwa kiamat itu sudah sangat dekat terjadi, apa aja ciri-cirinya? Jawaban Nabi, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya spesialisnya. Sini merapat, dekat lagi. Tak bisikin pada ente. Lalu Nabi jawab di situ, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Nabi diam, laki-laki ini langsung berdiri, langsung pergi. Enggak ada mengucapkan thank you very much, enggak ada syukron jazakallah khair, enggak ada, langsung pergi. Dicolek Umar oleh Rasulullah. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Tangkap, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasul, kata Umar. Umar dengan sigap langkahnya, kata para sahabat hampir 2 kali langkah sahabat itu Umar tuh, ya, dengan sigap mengejar tuh orang keluar. Lah Masjid Nabawi ketika itu kan tiang-tiangnya masih batang kurma, dindingnya belum ada, atapnya saja masih daun-daun dan pelepah kurma.
Lagi pula Madinah masih sepi, rumahnya masih jarang-jarang. Enggak kayak kita banyak lorong tikus. Banyak jalan-jalan tikus, ya kan? Pas Umar celingak-celinguk keluar enggak ketemu. Ya Rasulullah, he's gone. Hilang ya Rasul, udah enggak ketemu. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja Allah suruh dia datang kemari untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Ternyata isi agama ini ada 4. Ada 4 pondasinya. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Baik. Jawaban Nabi tadi kepada malaikat Jibril yang menjelma tadi apa? Tanda dekatnya kiamat adalah antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau temukan nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka adalah para penggembala ternak, tidak beralas kaki, saking miskinnya sendal pun kagak kebeli, bertelanjang dada, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ungkapan Nabi ini adalah, jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Riwayat Imam Yang menceritakan hadis ini siapa? Umar bin Khattab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Jawaban Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini singkat saja, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat fakta. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat fakta. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin? Arab saat itu namanya masih Jazirah Arabia. Masih Jazirah Arabia. Tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia, negeri Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar, kaya raya. Enggak kaya raya. Kaya raya mah biasa, tapi pakai tasydid, kaya raya. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Awas. Mari kita lihat fakta, oke? Setelah minyak bumi ditemukan, Arab menjadi negeri petrodolar. Dan mereka pecah menjadi 7 negara. 1, negara terkaya nomor 1 di dunia, Qatar. 2, negara terkaya nomor 2 dunia, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. 7, Yaman. Inilah yang dulu Jazirah Arabia, sekarang sudah pecah menjadi negara-negara teluk, ya. Dan mereka kaya raya, saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Coba silakan lihat yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di Masjidil Haram dan kota sekitar Masjidil Haram, itu kota Mekah. Apa Anda menyaksikan? Apakah Anda melihat gedung-gedung tinggi pencakar langit mengelilingi Ka'bah? Betul?
Ka'bah kita hanya bagaikan satu titik tahi lalat kecil, dikelilingi oleh hotel-hotel besar setinggi 600 meter lebih. Ya Allah, Masjid Nabawi dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5. Bagaikan Masjid Nabawi mau tenggelam Pak, dibuatnya hilang oleh hotel-hotel yang besar-besar dan mewah ini. Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa ketika Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di Riyadh oleh Raja Abdullah. Jeddah sebagai kota perdagangan dan kota persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi ya. Lihat pembangunan yang ada sekarang, luar biasa. Silakan lihat kota di sebelahnya, Kuwait. Negara Kuwait dengan kota-kota besar yang ada di Kuwait minder semua kota-kota besar yang ada di Eropa. Minder habis mereka dengan kemajuan pembangunan dan gedung-gedung serta kemewahan yang ada di Kuwait hari ini. Kuwait mesti mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain jangan tanya indahnya. Gedung-gedung tinggi pencakar langit saling bermunculan seolah mau mencakar-cakar langit. Betapa megah dan mewahnya Bahrain. Bahrain ternyata harus mengaku kalah dengan Uni Emirat Arab. Di sana ada kota namanya Abu Dhabi. Buka YouTube, lihat semua impian dunia, semua tipe kota paling ideal satu bumi lengkap di Abu Dhabi. Dengan teknologi yang hebat, dengan kemewahan yang ada pada puncaknya, sehingga Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota mimpi atau kota impian tingkat dunia nomor 1. Tapi Abu Dhabi harus mengakui kalah dibandingkan dengan kota sebelahnya, Dubai. Kota Dubai hari ini pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia ternyata ada di Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Oh, belum. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan ketinggian gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang sedang dibangun ini namanya Kingdom Tower. Apa namanya? Siapa yang membangun? Yang membangun orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Kingdom Tower, kalau yang di Dubai tingginya 828 meter, Kingdom Tower rencananya ketinggiannya 1,2 kilometer, menembus awan. Baru-baru saja Kuwait mengumumkan akan mendirikan pula gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer pula. Masya Allah. Kalau kita perhatikan ini, ada perlombaan yang tidak main-main di negeri Arab membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Dan ingat hadis Nabi tadi, jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Dan inilah masa yang diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.